Saya lagi di produk showcase-nya Lenovo di CES 2026 dan ini produknya ajaib banget ya. Kita akan kasih lihat semuanya apa yang dihadirkan oleh Lenovo di CES 2026. Ada laptop gaming yang layarnya bisa melebar, ada laptop kerja yang layarnya bisa memanjang, ada laptop tipis dan ringan pakai IGP yang bisa main game berat di ratusan FPS. Ya, itu sebagian kecil keunikan yang ditampilkan Lenovo selama CES 2026. Lenovo ini sepertinya sukses banget nih jadi salah satu pusat perhatian di CES 2026. Gak cuma nampilin produk-produk yang unik, Lenovo juga mengundang ratusan atau mungkin ribuan ya pengunjung CES ke acara Tech World di Sphere, sebuah bioskop raksasa dengan layar berbentuk kubah seperti terbesar di dunia nih ya. Di sini Lenovo mengumumkan teknologi sekaligus solusi AI terbaru mereka dan juga kerjasama sebagai sponsor FIFA World Cup 2026. Oke, langsung aja kita lihat produk unik apa saja yang ditampilkan Lenovo selama CES 2026. Kita mulai dari satu ini ya. Ini yang menyita banyak perhatian. Laptop gaming Lenovo Legion Pro Rollable Concept. Ingat, konsep ya. Laptop gaming ini punya layar OLED yang bisa membesar ukurannya ke arah samping kanan dan kiri. Layarnya bisa membesar dari ukuran 16 inci yang biasa ke 21,5 inci wide atau bahkan 24 inci dengan menekan tombol di keyboard. Menurut Lenovo, resolusi layar akan ikut naik saat layar diperbesar. Ini bikin gamer jadi nggak perlu repot-repot bawa monitor tambahan kalau butuh layar lebih besar untuk main game atau untuk kerja. Wah, ini sih untuk konten kreator juga mantep banget harusnya ya. Untuk speknya tinggi banget lah yang satu ini. Tapi ingat ya, ini masih konsep, bukan barang produksi ya. Oke, lalu Lenovo juga memamerkan laptop gaming mereka dengan prosesor terbaru dari AMD dan Intel. Di kelas atas ada Legion 7A dan Legion 5A yang kini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 400 series. Lalu ada juga Legion 5i yang menggunakan prosesor Intel Core Ultra series 3. Tentunya semuanya pakai disk GPU RTX 50 series. Ini menarik ya, bisa dilihat ya, sekarang Lenovo memakai skema penamaan baru dengan huruf A untuk laptop dengan prosesor AMD. Jadi yang A untuk AMD, I untuk Intel, dan X untuk yang pakai Snapdragon. Nah, di kelas menengah yang lebih terjangkau ada Log 15 yang juga menggunakan prosesor Intel Core Ultra series 3 dan ada juga pakai AMD Ryzen 200 series. Tentunya yang ini juga menggunakan RTX 50 series untuk disk GPU-nya. Nah, di set kali ini Lenovo juga mengumumkan kalau handheld gaming Legion Go 2 mereka akan mendapatkan versi SteamOS. Untuk spesifikasi hardware-nya bisa dikatakan sama seperti versi Windows-nya yang pakai AMD Ryzen Z2 Extreme. Tentunya jajaran Yoga dan IdeaPad juga keluar versi 2026-nya ya. Contohnya tuh ini, Lenovo Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition. Keistimewaannya adalah beratnya yang super ringan ya. Ini cuma 975 gram. Padahal performanya gak kaleng-kaleng nih. Dia bisa pakai Intel Core Ultra X9 Series 3 untuk opsi tertingginya. Jadi performanya bisa kekinian buat yang berat-berat, termasuk gaming juga. Laptop ini juga punya edisi FIFA World Cup 26 Edition dengan ornamen sepak bola di sejumlah bagian bodinya. Nah, untuk versi AMD-nya ada Lenovo Yoga Slim 7A dengan prosesor Ryzen AI 400 series. Tapi untuk yang ini beratnya nggak di bawah 1 kilo ya. Nah, Yoga Slim 7A ini ada juga versi konvertibelnya, yaitu Yoga 7A 2-in-1 dengan tipe prosesor yang sama. Nah, kalau ini tersedia versi layar 14 inci dan 16 inci. Lalu ada ini nih, Lenovo Yoga Slim 7X dengan opsi prosesor Snapdragon X2 Elite atau X2 Plus. Berat bodinya sekarang hanya 1,17 kg, sedikit lebih ringan dibandingkan pendahulunya yang di 1,28 kg. Lalu ada Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition. Ini cocok buat konten kreator yang butuh laptop high performance tapi tipis dan ringan. Konfigurasi tertinggi menggunakan Intel Core Ultra 9 Series 3 dengan RTX 5070 laptop. Pakai layar tandem OLED 100% Adobe RGB dengan resolusi 3,2K, kecerahannya 1600 nits. Menariknya, touchpad laptop ini bisa digunakan untuk menggambar dengan stylus, jadi nggak perlu pakai drawing tablet tambahan. Kita juga bisa menggambar di touchpad dengan stylus Yoga Pen 2 yang menggunakan protokol Wacom ya. Laptop ini juga dapat dipadukan dengan monitor Yoga Pro 27UD10 sebagai satu ekosistem. Nah, ini kalau digabungin ya, color gamut layar dapat disinkron satu sama yang lain, jadi konsisten nih untuk editing nih antara laptopnya dengan layarnya ya. Dilengkapi juga dengan kamera 4K yang dapat diarahkan ke permukaan meja, jadi bisa untuk merekam aktivitas kita seperti untuk video demo dan tutorial. Monitor ini juga dilengkapi dengan 6 buah speaker yang bisa mengeluarkan suara bersamaan dengan 6 buah speaker di laptopnya. Ada juga Lenovo Yoga Pro 7i Aura Edition kalau butuh versi yang lebih terjangkau. Menariknya,
Prosesor, disk GPU, dan touchpad-nya tetap mirip dengan Yoga Pro 9i. Tapi layar OLED-nya cuma 2,5K 1100 nits. Dan hanya ada 4 buah speaker ya. Lenovo Yoga juga dirilis versi desktop terbarunya nih. Yang satu ini adalah Yoga AIOI Aura Edition. All-in-one PC dilengkapi dengan layar OLED 32 inci dengan resolusi 4K 165Hz. Untuk prosesor pakai Intel Core Ultra 7 Series 3. Di bagian bawah bingkai layar ini ada penopang dari material transparan yang akan memancarkan cahaya saat ada notifikasi. Cahaya juga bisa digunakan sebagai ambient light nih ya. Kemudian berikutnya ada Yoga Mini I atau Mini I ya, yang merupakan PC desktop dengan casing berbentuk silinder. Ukurannya hanya sebelah telapak tangan orang dewasa dengan bobot hanya 600 gram. Tapi performanya nggak bisa diremehin. Komputer sekecil ini pakai Intel Core Ultra X7 Series 3 di konfigurasi tertingginya. Harusnya sih ini kencang banget, butuhkan berat-berat ya, termasuk buat gaming juga. Nah, di kelas terjangkau ada seri IdeaPad dengan prosesor AMD dan Intel terbaru. Salah satunya adalah Lenovo IdeaPad Pro 5i yang kini menggunakan prosesor Intel Core Ultra X9 Series 3 dan pakai RTX 5060 laptop di konfigurasi tertingginya. Layarnya 2,8K OLED 100% DCI P3 dengan kapasitas baterai mentok nih, alias 99 Wh. Kemudian ada juga Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 dengan prosesor AMD Ryzen E400 series atau Snapdragon X2 Plus. Keduanya menggunakan layar OLED dengan ukuran 15,3 inci untuk versi AMD dan 14 inci untuk versi Snapdragon. Ada juga Lenovo IdeaPad Slim 5X yang juga menggunakan prosesor Snapdragon X Plus tapi tidak bisa diubah jadi tablet. Untuk yang ini tersedia dalam ukuran layar 13,3 inci atau 15,3 inci juga dengan panel OLED. Nah, di CES kali ini kami juga diberi kesempatan oleh Intel untuk menguji performa gaming prosesor Intel Core Ultra X9 388H di laptop Lenovo. Hasilnya ternyata di luar nurul yang satunya. Contohnya di game Cyberpunk 2077 ini. Settingnya 1200p, presetnya adalah Ray Tracing Low dengan XeSSD Quality. Dalam setting ini kita dapat frame rate kisaran 40-50 fps. Ini udah hebat ya, mengingat ray tracingnya udah aktif. Nah, sekarang mari kita aktifkan setting Intel Multi Frame Generation 4 kali. Frame rate-nya langsung lompat di atas 100 fps. Hal yang sama terjadi di game Black Myth Wukong. Game ini bisa dijalankan dengan frame rate 40-50 fps dengan setting 1200p high dengan XeSS di level 60. Tentunya kalau multi frame generation-nya aktif, frame rate-nya juga lompat di atas 100 fps. Hebatnya, ini cuman pakai IGP Intel doang, nggak ada tambahan apa-apa lagi yang lainnya ya. Oke, lanjut lagi. Di CES 2026 ini Lenovo juga pamerin produk bisnis terbaru mereka. Salah satunya adalah laptop konsep ini, ThinkPad Rollable XD Concept. Laptop kerja ini layar OLED-nya bisa membesar ke arah atas, jadi ukurannya berubah dari 13,3 inci ke 16 inci. Tentunya ini buat ruang kerja jadi lebih luas tanpa perlu repot nambah-nambah monitor. Bedanya versi tahun ini dengan versi tahun lalu adalah ini layarnya itu dilipatnya ke belakang. Kalau yang tahun lalu itu dilipat ke dalam body atau di bawah keyboard. Ini membuat di bagian punggung jadi ada layarnya juga ya. Lalu ada ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist yang punya layar yang bisa membuka sendiri saat kita ketuk atau kita perintahkan dengan suara. Bahkan layar ini bisa diatur secara otomatis, bisa mengikuti posisi wajah kita. Menariknya, kalau yang satu ini bukan produk konsep lagi. Untuk konsep dia sudah ada di IFA mungkin 1-2 tahun yang lalu ya. Nah, yang satu ini sudah akan segera dijual. Nah, udah bukan konsep-konsepan lagi nih ya. Jadi konsep 2 tahun yang lalu sekarang udah dibikin produk jadinya. Nah, dia akan dijual dengan prosesor Intel Core Ultra Series 3 dengan layar 14 inci OLED 2,8K 120Hz. Berikutnya, ada ThinkPad X1 Carbon Gen 14 dan ada ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 yang sama-sama pakai Intel Core Ultra X7 Series 3 di konfigurasi tertingginya. Tentunya X1 Carbonnya sekarang sudah punya berat yang sangat ringan ya, sekarang di bawah 1 kg ya karena udah pakai material serat karbon ya. Tapi tenang, untuk yang X1 2-in-1 yang bisa jadi tablet ini juga tetap enteng, cuma 1,18 kg. Oke, buat yang butuh performa tinggi ada ThinkPad X9 15P Aura Edition yang pakai Intel Core Ultra X9 Series 3. Rated TDP prosesor di set 45 watt dan dia dilengkapi RAM 64GB, LPDDR5X 9600MHz dan SSD 2TB PCIe Gen 5. Layar udah 15,3 inci, 2,8K 120Hz OLED 1000 nits. Berikutnya ada PC desktop kelas bisnis ThinkCentre X AIO. All-in-one PC dengan Intel Core Ultra X7 Series 3 ini menggunakan layar 27,6 inci dengan aspek rasio 16:18.
layar ini manjang ke atas ya, seperti pakai dua layar 16:9 yang ditumpuk. Layarnya menggunakan panel IPS 98% DCI-P3 dengan resolusi 2560 x 2880 pixel. Oh ya, sejumlah laptop ThinkPad dan ThinkBook juga akan hadir versi FIFA World Cup 26-nya. Beberapa contoh seperti ThinkPad X1 Carbon Gen 13 dan Gen 14. Lalu ada juga ThinkBook 14 Gen 9 dan ThinkBook 16 Gen 9. Ya, jadi menurut kalian mana yang paling menarik dari produk-produk Lenovo di CES 2026 ini? Langsung aja tulis di kolom komentar, oke?